Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, wabil khusus Ustaz Muhammad Ridwan yang dimuliakan Allah. Pertama dan paling utama, marilah kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini di pertengahan Ramadan ini kita masih bisa berkumpul bersilaturahim dan sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah, mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan kumpulnya kita hari ini Allah berikan kita keberkahan, kesehatan, dan kita dapat menyelesaikan ibadah Ramadan hingga di hari ke-30 nanti. Salat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita pengikut setianya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, alhamdulillah ini kali kedua kita mengadakan acara mimbar kajian maju 57 alumni SMP 57 lintas angkatan. Alhamdulillah ini acara perdana dan ini yang kedua. Mudah-mudahan acara ini bisa kita teruskan, kita lanjutkan di pasca Idul Fitri nanti sebagai sarana kita bersilaturahim. Mudah-mudahan juga ke depannya kita sudah bisa offline sehingga kita bisa lebih kuat kebersamaan kita, silaturahim kita. Insya Allah silaturahim itu tadi kata Ustaz Ibu memperpanjang umur, menambah rezeki, dan insya Allah keberkahan-keberkahan akan senantiasa mengalir di antara kita semua. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini insya Allah yang akan mengisi kultum atau tausiah atau ceramah adalah Ustadz Haji Muhammad Ridwan, MPD. Beliau angkatan 89 dan saat ini beliau bekerja sebagai guru atau kepala sekolah di SMA Muhammadiyah 5 Tebet, dekat nih sama rumah saya nih, Ustaz. Kemudian beliau aktif di organisasi IKADI dan juga sebagai ketua musyawarah kerja kepala sekolah DKI Jakarta. Nah, kemarin beliau juga menyampaikan kepada saya WA kan, saya tanya gitu biografinya, terus dia ngirim lanjutan. Ada tambahan Ustaz, tambahan istri 1, anak 3, cucu 2 gitu. Jadi nambah istri 1 Ustaz atau istri cuma 1 Ustaz? Kita bersyukur aja dengan yang ada, nanti baru. Alhamdulillah. Iya, istri 1, alhamdulillah. Anak 3 dan cucu sekarang Ustaz 2 orang cucu. Tinggal di Kampung Sawah, Jatiwarna, Bekasi. Dan kelilingnya sudah kemana-mana, dan sekarang katanya masih ada di Menteng Atas, belum pulang karena semalam masih dari acara buka bersama angkatan 9, kemudian langsung tarawih dan masih ada di rumah orang tuanya di Menteng Atas. Mudah-mudahan kita semua, wabil khusus Ustaz Muhammad Ridwan, diberikan kesehatan dan senantiasa bisa memberikan pencerahan, kebaikan-kebaikan bagi kita semua. Baik teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu, insya Allah tema yang akan beliau sampaikan tentang puasa itu keren. Bagaimana puasa itu keren, insya Allah kita akan coba simak paparan dari Ustadz. Kepada Ustadz Muhammad Ridwan, kami persilahkan. Ustadz. Sebelum saya mulai, ya, teman-teman yang nanti membuka mikrofonnya, saya mohon untuk ditutup dulu. Kalau yang di rumahnya sedang banyak komunikasi ya. Ini ada Ito, Sugi, ya, Debo Exceliano 89. Ini kebetulan alhamdulillah nih ada Pak Guru kita ya, Pak Guru tercinta Pak Pujo ya. Masya Allah, Pak Pujo. Assalamualaikum Pak Pujo. Assalamualaikum Pak Pujo. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon izin ya Pak Pujo, saya bicara sebentar ya Pak Pujo ya. Mudah-mudahan sehat selalu Pak.
Alhamdulillah, amin amin ya Rabbal alamin. Sama-sama, Pak Ustadz. Saya janji mau silaturahmi. Masya Allah. Kata Harusnya saya yang silaturahmi. Ya. Ya, saya mulai ya. Mohon izin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Waitum bitahiyatil Islam, tahiyatin ahlil jannah, wa tahiyatin min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa aidan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bikhuluqin hasan. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, guru kita tercinta Pak Pujo, semoga selalu Allah berikan kesehatan. Amin Dan amin. senantiasa panjang umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kakak alumni Kak Jayadi Angkatan 84 sebagai penggagas kegiatan mimbar kajian 57, dan juga kakak-kakak kelas yang lain yang hadir. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya dan takzim saya tidak sebutkan satu persatu, dan juga para sahabat saya yang ada di alumni 5789 yang sudah bergabung. Mohon menginformasikan kepada yang belum bergabung, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai calon penghuni di surga Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Kita ini orang-orang yang berpuasa sudah dikasih jaminan oleh Rasulullah SAW akan menjadi penghuninya surga Ar-Rayyan, penghuni surga yang dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Hadirin sekalian, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak perlu perkenalan lagi, tadi sudah disampaikan oleh Kak Jayadi ya bahwa tentang saya secara singkat, intinya saya ada di alumni 5789. Mudah-mudahan silaturahmi ini insya Allah ya memberikan kekuatan kepada kita ya, dan memberikan keberkahan kepada kita sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa suka bersilaturahmi, man ahabba ayun sa'alahu fi athari wa yufsatulahu fi rizkihi fayasir rahimah. Barang siapa yang suka dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya, maka hendaklah dia rajin bersilaturahmi. Dan silaturahmi dalam konteks angkatan ya, alumni angkatan ini merupakan sesuatu gagasan yang baik ya, yang mudah-mudahan seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW akan mengundang rezeki buat kita, memanjangkan umur buat kita, dan menghapus dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillah, karena sampai hari ini alhamdulillah kita masih diberi sehat ya, jasmani dan juga rohani, dan kita sadar bahwasanya kita tidak mampu menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha.
Seandainya kamu, kata Allah, mau menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Penglihatan kita dari mulai bisa melihat sampai hari ini, apa saja yang sudah kita lihat, kita disuruh ceritakan, kita tidak mampu menceritakannya. Pendengaran kita, sejak dia bisa mendengar sampai hari ini, kalimat apa, kata apa, bunyi apa yang sudah kita dengar, kita tidak bisa mengkalkulasinya. Mulut kita, sejak dia bisa bersuara, sejak dia bisa berbicara, kata-kata apa, kalimat apa yang sudah keluar dari lisan kita sampai hari ini, ya kita tidak sanggup menghitungnya. Padahal kalau seandainya Allah kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan seandainya mata kita diberi oleh Allah SWT istirahat ya, 1 jam saja untuk tidak melihat, mungkin kita tidak sanggup. Telinga kita ya diberi oleh Allah SWT ujian tidak mendengar 1 jam saja, mungkin kita sudah kelimpungan, sudah bingung. Ya, mulut kita Allah kasih 1 jam saja tidak bisa bicara, tidak bisa mengeluarkan kata-kata, tidak bisa mengeluarkan suara, mungkin kita akan kebingungan. Bahkan nikmat Allah yang manakah yang kamu dustakan, kata Allah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmatku yang mana yang kamu dustakan. Terlebih-lebih udara oksigen yang Allah Subhanahu wa taala sebarkan untuk kita sampai hari ini ya, apa oksigen sudah berapa banyak yang kita hirup. Kemarin waktu zamannya Covid sedang meninggi-tingginya, ya banyak di antara saudara-saudara kita yang antri oksigen ya. Mereka harus bayar, mereka harus antri, bahkan sudah bayar, sudah antri, nggak dapat pula, inden pula. Bahkan sudah diambil oksigennya, ternyata Allah sudah panggil keharibaannya, karena memang oksigennya tidak sempat sampai kepada dirinya, padahal butuh sekali. Sedangkan kita tidak perlu antri untuk bernapas, untuk menghirup udaranya. Maka tidak ada yang terbaik yang harus kita lakukan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hambanya yang senantiasa bersyukur. Salawat dan salam semoga tercurah limpah keharibaan Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah di dalam melaksanakan ajarannya hingga akhir zaman. Mohon izin kepada Pak Guru, Pak Pujo, dan juga para senior saya ya. Ada yang dari 69, Masya Allah ya. Angkatan 69, luar biasa ya. Ada angkatan 79 ya. Itu luar biasa ya. Saya aja 69 belum lahir gitu ya. Saya lahirnya tahun 73. Jadi Masya Allah ya, para kakak-kakak angkatan, semoga Allah berikan kesehatan semua. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu keren. Ya, ini tema sebetulnya yang ingin memberikan gambaran bahwa puasa itu membuat kita keren di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak keren? Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk memperlombakan siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan kita hidup di dunia, sebetulnya Allah Subhanahu wa taala ingin menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Baik kita dalam keadaan susah ataupun senang. Jangan berpikir kesusahan kita itu ujian dari Allah, sedangkan kesenangan tidak. Orang yang hari ini hidupnya senang, dia sebetulnya diuji oleh Allah SWT dengan kesenangan. Saat ini orang kaya, jangan kita anggap orang yang miskin sedang diuji oleh Allah SWT dengan kemiskinan. Padahal orang kaya juga sedang diuji oleh Allah SWT dengan kekayaannya. Begitu pula orang yang hari ini punya jabatan, Allah sedang menguji ya mereka yang sedang punya jabatan dengan jabatannya. Jadi semua susah, senang, ya duka, gembira, kaya, miskin, sebetulnya semuanya adalah ujian. Yang paling penting adalah Allah ingin sesungguhnya kita begitu kembali kepada Allah, baik kita jadi orang senang ataupun susah, jadi orang kaya ataupun miskin, orang yang punya jabatan ataupun tidak, begitu nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semua kita bisa mempersembahkan amal terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahsanu amala, itulah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Karena Allah sesungguhnya tidak butuh ya jabatan kita,
Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sebetulnya kekayaan kita. Innallaha la yanzuru ala suwarikum wa asamikum walakin yanzuru ala ma fi qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat tampangmu, penampilanmu, jabatanmu, hartamu dan segala macam yang apa saja yang kamu miliki, tapi Allah ingin lihat apa yang ada dalam hatimu dan apa yang kamu amalkan untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ujian yang Allah ujikan kepada kita sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan sesungguhnya akan membuat diri kita menjadi orang yang keren. Bagaimana menjadi orang yang keren? Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin jadikan kita orang sukses dunia akhirat. Bagaimana orang yang keren? Allah ingin jadikan kita bergelimang dengan pahala dan kemuliaan. Jadi orang yang keren itu bukan orang yang hari ini pakaiannya cakep, orangnya ganteng. Sesungguhnya orang yang keren itu adalah orang yang selamat dari neraka, ya dimasukkan ke dalam surga. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 185 kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, surat Ali Imran. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan di hari kiamat nanti akan diperhitungkan kamu banyak dosanya atau banyak pahalanya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dia orang keren. Barang siapa diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dia orang sukses. Itu Allah yang bilang. Faqad faz, dia orang yang menang. Dia orang yang hebat. Adalah orang yang berhasil melepaskan dirinya dari neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalau kita ukuran sukses itu adalah ukuran dunia saja, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguh kehidupan dunia itu hanya kesenangan yang sementara, bahkan kadang-kadang memperdayakan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi puasa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya puasa, kerennya puasa, yang monitoring langsung itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan amalan-amalan yang lain. Kalau sholat kelihatan, sholat kita benar apa enggak, gerakannya benar apa enggak, bacaannya benar apa enggak, kelihatan. Tapi kalau puasa, puasa kita benar atau tidak, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Itu kerennya puasa. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amalan manusia itu adalah untuknya illa saum, kecuali puasa. Ya, jadi puasa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amalan manusia itu adalah untuknya ila saum, kecuali puasa. Atau muli, puasa itu untukku, ya. Aku yang langsung akan memberikan ganjaran kepadanya secara langsung. Riani Hanum, Ibu Rioni. Ibu Rioni apa Pak Nyoman nih yang Ibu Rioni kayaknya rame di rumah. Yang belakang dimatiin aja, yang belakang. Bantu mic-nya di silent. Agak gaduh. Ya baik, ya kita lanjut ya. Dia minta di mute, yang lain semuanya bisa ya. Ya bisa mute all ya. Baik. Puasa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu amal ibni Adam lahu ila saum. Setiap amalan puasa, setiap amalan hambaku itu untuknya ila saum, kecuali puasa. Somuli, puasa itu untukku. Aku yang langsung akan menilainya ya. Kemarin angkatan 89 ya mengadakan buka puasa bersama. Saya nggak tahu tuh ya apakah benar-benar puasa semua, kan ada banyak perempuan di situ ya. Yang jelas ikut buka puasa semua gitu ya.
Nah, orang puasa atau tidak, ya, itu tidak diketahui, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang langsung akan menilainya. Rasulullah SAW hanya memberikan warning saja, misalkan seperti sabda Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa dia nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Itu warning saja dari Rasulullah SAW bahwa kadang-kadang puasa kita ya kurang baik, kurang memenuhi syarat, sehingga kita hanya seperti orang menahan lapar dan haus saja. Artinya puasa kita dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap puasa kita selesai sampai maghrib, ternyata menurut Allah Subhanahu wa taala dia hanya menahan lapar dan haus saja. Naudzubillah, tsumma naudzubillah, ya. Dan kita harus ingat, puasa itu ujian tetapi bukan siksaan. Ya. Sehingga kalau kita lagi berpuasa jangan main seperti ini, Om Debo. Nah, ya. Jadi kalau lagi puasa nunggu maghrib ya maghrib nggak usah ditungguin. Karena maghrib itu akan datang pada waktunya gitu. Ya. Jadi salah satu ujian kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala, kerennya orang yang berpuasa itu dia mampu bersabar. Jadi orang berpuasa itu dibilang keren karena dia mampu meningkatkan kesabaran, meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan aktivitas dan solidaritas sosial, dan semangat jiwa untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu meningkat. Ya benar, ini terlihat dalam fenomena keseharian kita. Kerennya puasa itu khusus di bulan Ramadan, masjid-masjid ramai. Musola-musola ramai. Bahkan Quran yang biasanya jarang sekali diperdengungkan, ya mohon maaf, ya mungkin banyak di antara kita yang mungkin setiap hari di luar Ramadan pun tilawah Quran, baca Quran. Tapi terkhusus Ramadan, gaung tilawah Quran, qiraatul Quran, masjid-masjid, musola-musola, itu ramai. Dengan siapa itu diramaikan? Oleh siapa? Oleh orang yang berpuasa. Yang disebut so'imin, so'imat, calon penghuni surga ini. Sehingga kita harus jadi orang keren saat berpuasa, jangan menganggap puasa ini sebuah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian itu belum tentu siksaan sebagaimana yang saya katakan tadi. Karena setiap apa yang kita lakukan yang merupakan satu perjuangan, yang menuntut satu perjuangan, endingnya pasti menyenangkan. Contohnya kita menunggu-nunggu waktu maghrib datang. Saat berpuasa sebetulnya kan bukan cuma nunggu waktu buka, ya. Saat berpuasa itu lidahnya orang beriman itu tajam. Kalau kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kerennya orang berpuasa itu lidahnya tajam. Setiap doa yang dia panjatkan, kata Rasulullah SAW, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau bicara tentang orang beriman itu orang keren, orang bertakwa itu lebih keren. Karena tujuan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan supaya kita jadi orang terkeren menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala dan juga pandangan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sangat viral, ya, setiap kali bulan Ramadan, ya tentunya kita juga sama-sama hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Endingnya, goalnya, tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi ternyata orang bertakwa itu adalah satu titel. Takwa itu adalah satu titel, satu predikat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang menjalani ujian puasa. Dan dia berhasil menjalani ujian itu selama 1 bulan penuh, bukan hanya dengan puasa, tapi dengan berbagai rangkaian amalan yang dilakukan di bulan itu. Jadi jangan sampai kita hanya menganggap bulan Ramadan itu bulan puasa, sehingga yang dilakukan hanya puasa. Ya, di masyarakat kita masih ada loh orang yang puasa tapi tidak sholat. Dan ini harus kita cerahkan gitu. Bahwasanya tujuan daripada berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun. Sehingga dalam waktu atau di situasi kita berpuasa, banyak amalan, banyak perbuatan, banyak doa, banyak kegiatan-kegiatan
yang aktivitas-aktivitas yang kita lakukan yang akan menjadikan diri kita naik peringkat dari orang beriman menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang beriman itu adalah panggilan paling keren, panggilan khusus. Kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu panggilan khusus. Kalau dalam ilmu tafsir itu disebut nidaul habib. Nidaul habib itu artinya panggilan terbaik ya, panggilan termulia ya. Jadi Pak yang undangan termulia ya, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, wahai hamba-hambaku yang beriman. Kan manusia itu banyak ya, tapi yang khusus dipanggil dengan panggilan khusus ya mereka adalah orang-orang yang beriman. Orang beriman adalah panggilan paling keren. Orang bertakwa adalah manusia paling keren. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, yang paling keren di antara kamu, bukan yang pangkatnya tinggi. Yang paling keren, yang paling mulia di antara kamu, bukan yang jabatannya banyak, jabatannya tinggi, hartanya banyak, detailnya berentet, bukan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kamu yang paling bertakwa? Allah sekali lagi nggak lihat status sosial kita. Ketika kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka kita akan jadi orang yang paling keren di antara sekian banyak manusia. Akan jadi berlian, jadi mutiara di antara sekian banyak manusia. Bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berhasil ya menjadikan dirinya bertakwa melalui ibadah puasa ini, ya, maka orang itu akan dijamin, difasilitasi ya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan berbagai reward oleh Allah Subhanahu wa taala dengan reward yang sangat luar biasa. Ya. Yang pertama, selalu dapat solusi. Orang yang melalui ibadah Ramadan ya, orang yang melalui ibadah Ramadan dia berhasil ya naik kelas menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa ya. Dia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan selalu dapat solusi atas segala permasalahan hidup. Bahkan soal rezeki Allah kasih jaminan akan selalu datang dari tempat yang tidak disangka-sangka. Bahkan Allah berjanji akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Ya bukan saya yang bilang nih, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang bilang. Kita bisa simak ya ayatnya dalam surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Kita punya masalah apapun yang kita hadapi, selama kita bertakwa dan momentum untuk bisa mencapainya itu melalui puasa di bulan Ramadan, maka seluruh masalah kita akan diberikan jalan ke Allah. Dan bahkan akan memberikan rezeki kepada kita dari tempat yang tidak disangka-sangka, dari arah yang kita nggak sangka-sangka. Bahkan dan barang siapa bertawakal ya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi orang-orang berpuasa itu keren banget ya. Kalau dia berhasil mencapai takwa itu, keperluannya udah dijamin Allah. Ya, sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Itu soal dunia. Ya. Nah, ini harus dicamkan ya. Kenapa puasa itu keren? Karena puasa itu adalah jalan menuju takwa. Bagaimana tadi ayat-ayat yang kita baca ya terkait dengan puasa di bulan Ramadan dan kita sangat menghafalnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ini ayat yang sangat fenomenal ya, ayat yang kita sama-sama menghafalnya ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang
sebelum kamu agar kamu Nah, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini ya. Kenapa orang berpuasa itu keren? Nih, ada beberapa fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala sediakan ya untuk orang-orang yang berpuasa. Masya Allah. Yang pertama, pintu sorga dibuka untuk mereka. Jadi terkhusus Ramadan ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah." Jika datang Ramadan, Allah buka pintu surga. Kenapa Allah buka pintu surga? Karena orang keren mau masuk gitu. Ya, orang yang berpuasa ini mau masuk. Dan surganya itu khusus. Namanya surga Ar-Rayyan. Ya, dalam hadis yang panjang Rasulullah SAW bercerita tentang surga Ar-Rayyan ini, ya tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali para shaimin, orang-orang yang berpuasa. Jadi saat berpuasa itu biasanya zauq atau kecenderungan untuk melakukan amal soleh, untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebetulnya meningkat. Ya, amalan-amalan sunnah yang biasanya ditinggal di bulan Ramadan itu biasanya kita bergairah untuk melaksanakan. Dan Ramadan pintu neraka ditutup. Khusus untuk siapa? Karena Allah sediakan itu ya surga untuk orang yang berpuasa, dan Allah tutup rapat-rapat ya neraka. Karena orang yang berpuasa itu kecenderungan untuk melakukan maksiat itu ya sebetulnya diminimalisir oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditekannya hawa nafsu kita saat kita mengurangi, bahkan kita menahan hawa nafsu kita dari makan dan minum. Jadi kalau orang benar-benar puasanya itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, dia berhasil menutup pintu neraka. Dia berhasil menutup pintu maksiatnya. Dia berhasil menutup aktivitas-aktivitasnya, perbuatan-perbuatannya ketika dia berpuasa ini dari aktivitas perbuatan yang tidak punya guna, tidak punya manfaat, bahkan cenderung menyebabkan puasanya menjadi batal. Ya, makanya ada hadis yang paling populer itu untuk orang yang berpuasa ya, tidur apa? Ada yang tahu hadisnya gimana bunyinya? Tidurnya orang yang berpuasa adalah tidurnya ibadah. Nah, itu hadis yang paling saya suka itu. Dan kebanyakan kita suka gitu ya. Kalau bulan Ramadan itu ibadah paling enak itu. Ya, ibadah paling enak tidur gitu ya. Tapi tolong diingat ya. Jangan mentang-mentang ada hadis yang seperti itu, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, tidur bangke. Kalau orang Betawi, orang Pasar bilang tidur bangke, pagi, siang, sore, nggak bangun-bangun gitu ya. Begitu ditanya, kemana aja dari pagi sampai sore kagak lihat. Ini hari Minggu nih. Ya biasalah, kita kan lagi ibadah. Bulan Ramadan kan bulan ibadah. Kita harus memperbanyak ibadah. Ibadah apa yang kamu lakukan? Ya tidurlah kita dari pagi gitu. Masya Allah ya. Jadi menutup pintu neraka artinya saat kita berpuasa kita hindarkan diri kita dari berbagai kegiatan, dari berbagai aktivitas, dari berbagai amalan-amalan yang membuat puasa kita menjadi batal dan cenderung akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Ya, jadi laksanakan amalan-amalan ya, tentunya selain tidur tadi ya, tadarus Quran ya, zikir, memperbanyak istighfar ya, dan itu amalan-amalan yang dianjurkan. Bahkan penuhi hari-harimu dengan doa. Karena saatul mustajabah, waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah saat orang berpuasa. Sampai dia berbuka itu lidahnya tajam untuk berdoa. Jadi jangan sia-siakan. Kemarin tuh waktu hari Jumat itu luar biasa. Hari Jumat itu bergabung dua kemuliaan. Pertama kemuliaan Ramadan, yang kedua kemuliaan hari Jumat. Itu kalau kita berdoa di hari itu, Masya Allah. Ada jaminan dari Rasulullah SAW, hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Doa dikabulkan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Begitu pula orang berpuasa, dijamin oleh Rasulullah SAW
doanya orang berpuasa tidak akan ditolak dari mulai dia makan sahur sampai dia nanti berbuka. Yang ketiga, fasilitas yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Kenapa orang berpuasa itu dibilang keren? Karena dia difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai setan yang biasanya menghalang-halangi kita untuk melakukan amalan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setannya diikat oleh Allah. Maksudnya setan nggak boleh gangguin kamu. Orang berpuasa nggak boleh gangguin. Ya, artinya kebebasan setan untuk mengganggu manusia itu hanya 11 bulan sebetulnya. Ya, 1 bulan khusus di bulan Ramadan setannya dibelenggu, diikat gitu ya. Cuman sayangnya setan pala hitam kagak gitu. Sayangnya itu setan pala hitam nggak dibelenggu gitu ya. Sehingga ikhwatul iman rahimakumullah, sebetulnya saat kita berpuasa kita tidak terhalang untuk melakukan amalan-amalan soleh, tidak terhalang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena yang biasanya menghalangi kita itu diikat oleh Allah, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Ya. Cuma ternyata realitasnya banyak di antara kita yang masih saja ya tidak manfaatkan Ramadan untuk banyak beramal. Tapi tentu saja nggak bisa lagi nyalahin setan. Ketika kita bermaksiat, mungkin kemarin-kemarin di luar Ramadan, kita bilang ini gara-gara setan bisikin saya, jerumusin saya. Tapi khusus bulan Ramadan, kita nggak bisa nyalain setan. Karena mungkin bisa jadi kita sesungguhnya setan itu sendiri. Setan pala hitam tadi. Ya, yang keempat ya, orang yang berpuasa dibina, dipantau, ya, dimonitoring langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bilang, orang yang berpuasa dan tidak berpuasa berbuka puasa bareng-bareng bersama-sama, enggak ketahuan siapa yang puasa siapa enggak. Yang benar-benar puasa siapa, yang enggak puasa siapa. Orang buka puasa bareng, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Puasa kita benar atau tidak dari mulai terbit fajar terbenam matahari yang tahu Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tadi mengatakan, kullu amal ibni adam lahu, setiap amalan Bani Adam itu untuknya ila shaum, kecuali puasa. Puasa untuk aku yang langsung akan memonitoring, menilai, dan bahkan memberikan ganjaran. Khusus di bulan Ramadan. Sekali lagi khusus bulan Ramadan. Khusus orang berpuasa. Ya, Allah obral pahala. Ya, pahala dilipat gandakan. Amalan sunnah diganjar dengan pahala wajib. Amalan wajib diganjar 70 hingga 700 kali lipat. Khusus untuk orang yang berpuasa. Nah, saya dari kecil mungkin teman-teman juga, kakak-kakak juga merasakan ya, saat belajar agama itu belajar tentang apa sih sunnah. Sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Saya sebetulnya agak kurang sepakat. Ya, karena di dalam bulan Ramadan khusus, bahkan di luar bulan Ramadan pun sebetulnya bicara soal sunnah, kata Rasulullah begini. Kata beliau, man ahyau sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'ya fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia mencintai aku. Berarti kalau orang yang tidak menghidupkan sunnah, dia diragukan cintanya terhadap Rasulullah. Wa man ahabani kana ma'ya fil jannah. Barang siapa mencintai aku, kata Rasulullah, maka dia akan bersamaku di surga. Sehingga orang yang meninggalkan sunnah sebetulnya dia rugi. Ruginya kenapa? Dia kehilangan kesempatan untuk membuktikan cintanya kepada Nabi dan kehilangan kesempatan untuk di surga satu kapling bersama Rasulullah SAW. Nah, untuk orang yang berpuasa itu disediakan kapling surga bersama Rasulullah SAW. Di bulan Ramadan juga, ya, orang berpuasa kenapa keren? Karena karakter sosialnya meningkat. Ya, maka ada buka puasa bersama, berbagi takjil, sahur on the road, ya, ada infak, sedekah, bahkan menutup hari akhir Ramadannya dengan membayar zakat fitrah dan zakat mal. Ini merupakan wujud bahwa Allah ingin bina karakter sosial kita selama di bulan Ramadan, bahkan termasuk ya, yang kaitannya tidak ada atau bukan dengan harta. Kita menahan lapar, menahan haus saat puasa. Itu sebetulnya Allah Subhanahu wa taala ingin kita menahan ya yang kita sebut dengan hawa nafsu kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ingin kita belajar memikirkan bagaimana
Kalau kita saat puasa ya masih sempat mikir, kira-kira ya saya ini buka pakai apa ya, gitu kan? Ini kayak gini nih. Ini saat kita nunggu maghrib ya, saat kita nunggu maghrib makanan udah tersedia, ya. Makanan udah tersedia. Bahkan kemarin tuh waktu 5789 mau buka puasa, saya datang jam 4 ya. Saya datang jam 4 itu makanan udah dijejer itu di luar itu, yang prasmanan lain, yang gorengan lain, yang minuman lain. Tuh enaknya orang berpuasa tuh gitu, ya. Sudah difasilitasi gitu ya. Ya. Nah, kita ini sebetulnya saat berpuasa itu Allah Subhanahu wa taala ingin mengulik ya, mengulik jiwa sosial kita. Kita enak waktu berpuasa, kita berpikir nanti kita buka pakai apa ya, kan gitu. Ya, kita masih bisa milih. Nanti saya mau jalan-jalan ke pasar rumput atau ke Bogor Lama. Jam berapa? Jam 4:30. Ngabuburit. Ngapain ngabuburit? Cari makanan yang cocok buat buka puasa. Sesungguhnya kita diperintah berpuasa. Allah Subhanahu wa taala ingin kita berpikir juga. Ada loh orang-orang yang saat tidak bulan Ramadan dia nahan lapar. Ada loh saat di bulan Ramadan dia nahan haus. Kadang-kadang dia kepengen makan ini, kepengen makan itu. Tidak kesampaian. Makan saja sudah syukur katanya. Bahkan kita ini kadang-kadang berpikir, nanti kita makan apa ya? Beda pertanyaannya dengan orang yang sehari-hari hidupnya sulit, bahkan di bawah sulit. Apa yang mereka katakan? Kalau kita hari ini buka pakai apa ya? Kalau mereka hari ini apa buka gitu ya? Ya mungkin kalau nggak ada masjid atau musola yang ngadain bukber ya, nggak ada takjilan, mungkin mereka susah untuk berbuka. Bahkan untuk makan. Makanya zakat fitrah dan zakat mal itu sangat penting ya bagi kita. Nah, orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa selain karakter sosialnya yang meningkat. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin membangun karakter sosial kita. Ya, orang yang berpuasa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali jadi imut-imut. Makanya saya bilang orang puasa itu keren. Ya. Kalau sekarang kan kita lagi nggak imut-imut. Kita waktu bayi kan semua itu imut-imut ya. Imut-imut ya. Bahkan bukan hanya bayi, umur 2 tahun, 3 tahun kita masih imut-imut. Ya. Anak nih umur 2 tahun lari-lari di masjid, di musola. Orang lagi sholat enggak. Susah marahnya. Susah marahnya. Kenapa? Karena anak kecil, bayi, imut-imut, enggak punya dosa. Coba, kita lagi sholat nih, ada orang gede jungkir balik, guling-gulingan, kita tampol. Bukan waktunya gitu. Ya udah bukan imut-imut lagi, udah amit-amit gitu ya. Nah kita ini nggak imut-imut lagi, kita amit-amit. Ya. Karena apa? Kita banyak dosanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah menyampaikan kepada kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ya. Ghufira lahu kayaumin waladathu. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, bahkan kata Rasulullah SAW, dia akan kembali seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Wah, bersih lagi kita, pemutihan lagi kita dari berbagai dosa. Yang selanjutnya adalah diberi peluang bertambah usia 83 tahun. Ya, sebetulnya kita ini bisa jadi awet tua ya, bukan muda, awet tua gitu. Gimana awet tua? Maksudnya kita nih yang mungkin usianya sudah di atas 50, mungkin tadi saya lihat ada yang angkatan 69 ya, 68, Masya Allah. Itu udah dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala kan. Ya. Tapi masih bisa lebih panjang lagi umurnya. Dengan apa? Dengan cara apa? Dengan berpuasa di bulan Ramadan dan berusaha untuk menjumpai malam Lailatul Qadar. Berusaha untuk menjumpai malam Lailatul Qadar akan menyebabkan diri kita bertambah keberkahan usia selama 1000 bulan. Ya, 83 tahun lebih 4 bulan. Umat Nabi Muhammad usianya kan antara 60-70. Kalaupun ada yang lebih, alhamdulillah, itu bonus. Umat terdahulu, umat Nabi Musa itu 500 tahun. Umat Nabi Nuh sampai 900 tahun, 900
tahun. Umat Nabi Muhammad itu cuma 70-80. Tetapi setiap Ramadan diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala ketemu dengan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Saat kita beriktikaf berdoa di malam Lailatul Qadar sama seperti kita bertambah usia 83 tahun lebih. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kakak-kakak dan seluruh sahabat 57 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus Pak Pujo sebagai guru tercinta. Dua kebahagiaan orang yang berpuasa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kata Rasulullah SAW saat berbuka. Lisaimi farhatan, untuk orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Ya, farhatun inda fitri. Yang pertama adalah kegembiraan ketika dia berbuka puasa. Ya, kalau tadi ya lihat gambar ini. Nah, lihat gambar ini ya nunggu azan gitu ya. Ada yang ngelihat jam. Sayang saya nggak sempat ngambil fotonya lagi berebut remote ya. Biasanya kita punya kebiasaan berebut remote tuh kalau bulan Ramadan ya. Ngapain sih berebut remote gitu ya kira-kira ya? Cari yang azan duluan. Ya kemarin saya ingat banget tuh lagi angkatan 5789 ke puasa itu ya si Kun Kunarto itu sahabat saya ketua alumni itu di HP-nya azan duluan dia. Di HP-nya azan duluan. Sedangkan di masjid belum. Ya, sama teman-teman dicengin. Kon jangan-jangan lo buka duluan terus lo. Gitu katanya gitu. Nah ternyata beda beberapa menit kemudian akhirnya ujung-ujungnya nyalain televisi. Ujung-ujungnya nyalain televisi. Ya, coba cari yang sudah azan televisi itu stasiun mana gitu. Masya Allah ya. Dan memang tidak bisa kita nafikan. Orang yang berbuka puasa itu saat dia berbuka, dia menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Endingnya adalah saat Allah Subhanahu wa taala perintahkan, monggo silakan berbuka puasa. Hilangkan dahagamu. Terima pahalamu, kan begitu. Ya. Dahabat doma wa talatul urub wasabatul ajru insyaallah. Minta balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang baca doa, Allahumma laka sintu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Itu saat kita masukin air minum ke tenggorokan pertama kali saat setelah azan itu sesuatu yang sangat nikmat. Sesuatu yang sangat menggembirakan. Masya Allah. Dan kegembiraan yang kedua adalah kegembiraan ketika kita diperkenankan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Liqa'i inda liqa'i rabb. Dan saat itulah kita dipersilakan untuk masuk ke dalam satu ruangan khusus dengan pintu khusus yang namanya surga. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat sekalian, PPT ini saya buat mendadak tadi jam 3 ya. Jadi saya belum sempat melengkapi PowerPoint ini. Ya, mudah-mudahan paling tidak ya kita semua bisa memahami apa yang saya sampaikan, bahwa puasa itu keren ya. Di antara kerennya puasa itu adalah ya Allah jadikan kita mulia, Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, setan-setan dihalang untuk mengganggu kita dibina, di coaching langsung oleh Allah, pahala kita dilipat gandakan, karakter sosial kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita dihapuskan dan kita diberi peluang untuk bertambah usia 83 tahun. Dan tentunya kita disiapkan surga yang khusus, yaitu surga karunia. Teman-teman, sahabat sekalian, para senior dan guru kita semua yang tercinta, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ya sebetulnya saya meraba-raba untuk bisa mengisi kajian ini karena kita belum sama-sama saling mengenal ya. Kalau dia bilang ustadz ya, saya belum ustadz banget ya. Maksudnya kalau dibilang pendidikan saya aslinya itu STM ya, awalnya STM jadi guru ketika saya masih pakai ijazah STM ya, jadi guru pertama kali. Baru kuliah saya ya, sekedar info saja, baru kuliah itu saya tahun 2011 ya. 2011 terus nyambung S1 S2 alhamdulillah. Jadi guru agama waktu itu masih ijazahnya STM.
sehingga ilmu agamanya masih cetek ya. Jadi mohon maaf sekali kalau seandainya banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan atau dari kurang tepat dari apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ini hanya menggugurkan kewajiban sebagai bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Jika kamu diberi peluang untuk sama-sama memberikan nasihat, maka kalau dalam surat Wal Asr itu bagian dari tuntutan keimanan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian kecuali 3 orang beriman, beramal saleh dan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi saya hanya menggugurkan kewajiban saya sebagai hamba Allah yang tidak ingin merugi, diberi kesempatan untuk saling menasihati. Mudah-mudahan nasihat ini baik buat saya dan buat kita semua. Nasrul minallah wa fatun qarib. Terima kasih kakak-kakak semua, kakak alumni semua dan teman-teman sahabat alumni 5789. Nasrul minallah wa fatun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Keren, keren. Ini asli keren. Materinya keren, yang menyampaikan keren, dan kita insya Allah dijadikan orang-orang yang keren. Yang insya Allah nanti akan sampai ke surga Ar-Rayyan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman sekalian, silakan bagi yang ingin bertanya. Ada Pak Anwar juga, Pak Anwar. Masya Allah. Pak Anwar sehat, Pak Anwar. Pak Anwar. Insya Allah. Semoga sehat selalu Pak Anwar. Sehat ya Pak Anwar. Baik. Ada yang ingin bertanya? Ya? Ya, Mas Hari silakan. Itu kan tadi Ustadz memberi penjelasan ya, kalau kita misalnya sedang puasa kan, oh nanti mau beli makanan ini gitu kan. Itu ada hukumnya nggak, Ustadz? Berarti kan itu sudah pikirannya sudah apa? Udah makanan aja gitu. Terus kedua, mengenai itu yang ajan tuh, Ustadz, yang komandan pun tuh, yang ada di HP, ada di TV. Nah, itu kalau misalkan di TV sudah duluan, terus ajan di masjid belum, itu kan anak-anak itu udah ajan ya. Jadi berarti udah boleh minum gitu. Itu benar nggak, Ustadz? Jadi yang mana yang duluan gitu, Ustadz? Terima kasih, Ustadz, cuma itu aja. Ya, saya jawab ya, izin. Ya. Sebetulnya itu kan hanya fasilitas saja untuk kita mengetahui bahwa azan itu sudah berkumandang, ya kan? Itu hanya fasilitas saja. Sedangkan hukumnya memang kita baru boleh berbuka puasa tatkala azan maghrib sudah dikumandangkan, kan gitu. Nah, cuman masalahnya zaman sekarang kan zaman modern. Kalau dulu kita nunggu masjid atau musola yang azan kan gitu. Cuma permasalahannya kadang-kadang di masjid di musola ini kadang-kadang ya muazinnya itu makan dulu ya. Kadang-kadang makan sepiring baru azan gitu. Kadang-kadang minum dulu, takjil dulu baru azan gitu. Nah, makanya sekarang kan sudah zaman modern, ada jadwal imsakiyah. Ya, kita bisa cocokkan itu jadwal imsakiyah dengan jam kita. Ada yang di HP. Yang di HP itu kadang-kadang tepat, kadang tidak, tergantung setting HP. Ya, kalau setting HP-nya mungkin ya setting HP masuknya jadwal Surabaya, itu pasti berbeda dengan jadwal Jakarta. Jadi dalam waktu sholat sepanjang masa, jadwal imsakiyah tiap daerah itu beda. Kalau kita lihat di televisi, waktu berbuka untuk Surabaya, waktu berbuka itu pasti beda. Nah, kita pakai HP yang disetting di Surabaya, ya di Jakarta, ya udah azan dia. Kayak kemarin kita, ya azan duluan. Maka sebagai kehati-hatian, ya kita tentu merujuk kepada jam Jakarta, jadwal imsakiyah berbasis Jakarta, gitu ya. Dan tentunya ya tidak salah juga, namanya anak-anak udah kedengeran azan ya buat ya kita bisa beli makanan berbuka puasa ya alhamdulillah, syukur kita bisa berbagi dengan yang lain, ngabuburit gitu, beli gorengan atau beli makanan berbuka puasa, belinya dilebihin separuh kasih tetangga, itu kan lebih bagus.
Bahkan janji Rasulullah SAW, orang yang berpuasa dan memberikan makan orang yang berbuka puasa, maka dia akan dilimpahkan oleh Allah pahala orang-orang yang makan ya, dengan makanan takjil, makanan berbuka puasa yang kita bagikan. Pahala mereka akan diberikan kepada kita tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi kita akan dapat pahala orang berbuka puasa sebanyak yang kita beri makan tanpa mengurangi pahala kita. Ya, pesan sosialnya kan intinya sebetulnya kita beli makanan buka puasa, mempersiapkan diri untuk berbuka puasa, silahkan. Tapi tolong ingat, ada orang yang mau buka puasa bingung. Saya kira buka pakai apa ya? Mau beli nggak punya uang. Saat berpuasa kita lapar, kita haus, mungkin bisa jadi. Ada yang saat tidak bulan Ramadan, dia menahan lapar, menahan haus. Karena memang tidak ada sesuatu yang bisa dimakan olehnya. Yang kedua terkait dengan jam. Ya, jam yang apa namanya tadi ya. Jadi kita harus punya patokan minimal jadwal imsak. Jadwal imsak ya yang DKI Jakarta. Itu ikuti saja itu. Jadi kalaupun terdengar azan di sana sini, ya itu bisa jadi patokan. Ya kalau yang di jam itu, ya kalau kita memang belinya di Jakarta, setting Jakarta itu mungkin masih bisa. Tapi kadang-kadang ya itu tadi kita setting bukan setting Jakarta, itu azannya bisa jadi duluan. Kalau belakangan mungkin nggak ada masalah ya. Kalau duluan yang repot, ya maka puasa kita bisa terancam batal. Ya namun secara prinsip hukum fikih, ya sebetulnya kalau sudah terdengar azan kita buka puasa nggak salah juga. Gitu. Tapi tolong hati-hati. Itu mohon maaf, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait jawaban pertanyaan. Baik, makasih Ustaz. Yang lain yang ingin bertanya silakan. Pak Pujo, Mas Lebo, silakan. Oh, siap. Saya mau tanya nih. Ya, Neneng. Kita kalau sholat tarawih tuh biasanya sebelum sholat tarawih ada penceramah gitu ya, atau setelah mau witir. Terus kalau kita ada gitu di sebelah gitu baca Quran gitu loh, penceramah sedang tausiah tapi ada yang baca Quran, itu hukumnya gimana ya? Iya. Hukum mendengarkan ceramah tidak wajib. Mendengarkan ceramah tidak wajib. Cuma secara adab dia tidak menghormati ya orang yang sedang menyampaikan tausiah. Kalau mau begitu di rumah aja dia sholatnya. Ya, karena dia tidak secara adab akhlak dia tidak menghormati orang yang sedang ceramah. Ya, walaupun itu baca Quran. Ya. Adabnya saja misalkan tidak sedang ada yang ceramah, tapi banyak orang sedang sholat sunnah. Kita baca Quran nih, orang sholat sunnah kiri kanan kita, ya kita baca Quran tapi dengan suara keras, itu pun tidak boleh, karena mengganggu orang yang ada di kiri dan di kanan kita. Jadi adabnya ketika ada orang sholat sunnah di kiri dan di kanan kita sedang baca Quran, tetap baca Quran tapi suaranya volumenya kita kecilkan. Sebagai apa? Adab menghormati orang yang sedang sholat sunnah. Begitu pula tadi, ada orang ceramah. Sebaiknya dengarkan terlebih dahulu. Ya. Karena hukum mendengarkan ceramah itu memang tidak wajib. Tetapi kita akan mendapatkan keberkahan ilmu dari apa yang disampaikan oleh penceramah. Ya. Mendengarkan orang yang berceramah pun akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala kita mendengarnya dengan ikhlas. Ada hadis khusus loh tentang mendengarkan ceramah. Wa majtama'a qaumun min qaumin min buyutillahi wa yatadarasunahu bainahum ila nazalat ilaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu lahu fiman indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah, kan di rumah Allah tuh, di masjid atau di musala, wa yatadarasunahu bainahum, lalu dia bertadarus membaca Quran di antara mereka, ya. Yasluna kitab Allah, membaca kitab Allah, atau mungkin ada yang berceramah menyampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala, illa nazalat alaihimus sakinah, maka orang yang ada di tempat itu akan dapatkan sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan dapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaika, akan dijaga, dikawal oleh para malaikat. Yang keempat, wa dzakarallahu lahu fiman indah. Orang yang hadir di tempat itu dan mendengarkan dengan khusyuk, itu namanya dicatat, di absen oleh para malaikat dan namanya disebut-sebut di atas hati. Masya Allah kan?
Jadi hormati orang yang sedang berceramah dengan menyimak dan mendengarkannya. Siapa tahu, ya mungkin orang yang lagi baca Quran, orang yang banyak ilmunya, sehingga dia merasa, paling yang disampaikan itu aja. Saya udah nggak perlu dapat nasihat. Itu justru kita akan jatuh kepada kibir atau kesombongan. Kesombongan itu tempatnya di neraka. Jadi sebaiknya ya kalau bisa tegur ya tegur. Ya baca Quran boleh, tapi mungkin perlahan-lahan atau nanti mencari waktu setelah dia sedang ada ceramah. Ya itu jauh lebih baik dan lebih sopan. Walaupun tidak dosa ya, tidak dosa, tapi dia tidak dapat keberkahan dari ceramah yang dilakukan. Itu, mohon maaf. Baik, terima kasih. Yang lain ingin bertanya silakan. Assalamualaikum. Pak Ali Nurdin, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ridwan, salam kenal ya. Dari 69, sekarang tinggal di Bogor, di Tapos, Ciawi. Ya. Ya, pertanyaannya sih nggak berat-berat deh ya. Kita tahu bahwa kita akan menuju Ramadan yang keren, yang ujung-ujungnya adalah la'allakum tattaqun, ya, menuju takwa, orang-orang yang bertakwa. Nah, apakah Ramadan yang keren ini bisa luntur gitu kalau kita melakukan candaan-candaan gitu ya, artinya bercanda gitu. Nah, bercanda seperti apa supaya kita Ramadan ini yang keren ini tidak akan luntur gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bercanda itu adalah bumbu kehidupan. Ya. Dunia tanpa canda itu akan hampa. Apakah Rasulullah bercanda? Iya, Rasulullah bercanda. Tetapi canda Rasulullah SAW penuh dengan nasihat. Ya, ada pernah satu waktu Rasulullah SAW menyampaikan ketika ada nenek-nenek bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya bisa masuk surga? Kata Rasulullah, tidak. Di surga nggak ada nenek-nenek, katanya. Lalu nenek-nenek ini nangis kan. Lalu Rasulullah menghiburnya, wahai nenek, engkau nanti akan menjadi muda di surga. Ya, makanya di surga nggak ada nenek-nenek, karena engkau akan kembali muda di surga. Itu bercanda, tapi memberikan motivasi bahwasanya nanti di surga nenek-nenek akan jadi anak muda lagi. Dan Rasulullah pernah bercanda juga, ya. Orang yang matanya ada putihnya itu akan masuk surga. Sahabat nanya, siapa yang mata ada putih? Ya kalian semua gitu. Karena setiap kita ada hitamnya, ada putihnya. Itu bercanda juga. Rasulullah bercanda juga ketika bahkan dengan Ali bin Abi Thalib, ponakannya, waktu makan kurma itu, Ali bin Abi Thalib jahil ya. Jahil. Ternyata jahil itu masih dibolehkan selama masih dalam koridor tertentu ya. Jadi Ali bin Abi Thalib makan kurma, kan kurma ada bijinya itu. Biji kurmanya semuanya digeser ke tempatnya Rasulullah, di depan Rasulullah. Jadi seolah-olah Ali bin Abi Thalib makan kurma nggak ada bijinya, gitu. Nggak ada bijinya. Sedangkan biji kurma yang dimakan oleh Rasulullah ditaruh di depan Rasulullah, termasuk biji kurma yang dimakan oleh Ali ditaruh di tempat Rasulullah. Lalu Ali bin Abi Thalib bilang, ya Rasulullah, luar biasa ya Rasulullah, makan kurma lezat sekali ya Rasulullah, sampai segitu banyaknya, terlihat dari biji-biji yang ada di hadapanmu itu. Lalu Rasulullah SAW berkata, Rasulullah membalas candanya Ali bin Abi Thalib dengan mengatakan, luar biasa, Masya Allah Ali ya, ya hanya engkau yang makan kurma dengan biji-bijinya gitu. Jadi hanya engkau yang makan kurma sama biji-biji sekalian gitu. Nah itu bercanda ya. Arti dalam koridor itu masih boleh. Tapi kalau bercanda sampai istilahnya menghina, mencela, ya, menjatuhkan, ya membuat orang merasa terpojok. Misalkan contoh di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ada sahabat Nabi yang hitam legam namanya Bilal bin Rabah ya. Itu Umar bin Khattab kan khalifah ya, salah seorang khalifah yang terpilih ya. Dia sempat
mencandai siapa Bilal bin Rabah dengan bilang itu gitu. Di kita itu masih sering bercanda kayak gitu ya, keling gitu ya. Nah ternyata itu nggak boleh. Rasulullah SAW itu marah dengan Umar bin Khattab. Dia bilang hitam kulitnya itu ya itu akan membawa dirinya ke dalam surga. Hati-hati dengan apa yang kamu katakan, dengan kata-kata kamu gagal masuk ke dalam surga. Jadi istighfar itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena merasa bukan bercanda tapi menghina sahabatnya yaitu Bilal bin Rabah. Jadi bahkan di dalam hadis itu ada tersendiri malam yada qaula zur mal amal bi. Ya falaisa lillahi hajjah. Ya, ta'amu wa sarabuh. Jadi barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata, tandaan, perbuatan ya yang tidak bermanfaat, sia-sia bahkan cenderung merugikan orang lain, ya Allah tidak butuh kalian menahan lapar dan haus. Begitu, Pak. Mohon maaf. Terima kasih. Ada lagi Mbak Ito mungkin yang bertanya? Iya, saya Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Ya, lanjut Mbak Ito. Gimana? Saya ucapkan dengan Bang Radit yang sudah memfasilitasi acara Zoom ini sampai kita berkumpul dengan satu angkatan lain di antara dengan angkatan lainnya. Saya mau tanya masalah vidya supaya kita menjadi yang keren. Kalau misalnya sakit itu kan kadang-kadang anjuran dokter itu boleh puasa dan tidak. Ya, yang saya mau tanyakan itu vidya itu dibayarkan berupa uang atau makanan. Kemudian kedua, kalau misalnya kita vidya harus bayar kodok nggak puasanya atau cukup vidya aja? Itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama jawab dengan ayat ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 Allah berfirman faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Barang siapa sakit atau ketika berpuasa dia jadi musafir, yang musafirnya itu menyebabkan dia tidak mampu menahan puasanya karena perjalanan panjang yang melelahkan, maka dia batalkan puasanya, dia boleh mengganti di hari yang lain. Jadi sakit pun boleh mengganti di hari yang lain ketika sudah sembuh dari sakitnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Akan tetapi jika tidak ada kesempatan mengganti puasa dengan puasa di hari yang lain, artinya itu ya, kalimatnya begitu. Jika tidak ada kemampuan untuk mengganti puasanya dengan puasa di hari yang lain, karena pertama sakitnya berat, stroke berkepanjangan, sakit yang sangat berat, yang tidak berkemungkinan dirinya mengganti puasa dengan puasa. Atau seorang wanita yang sedang nifas, setelah nifas nyambung ke menyusui, ya kan? Nah, orang yang menyusui pun ada dua tipe. Ada tipe yang kuat, anaknya kuat, sehingga dia bisa berpuasa. Tapi kalau tidak, dia menyusui itu bisa 2 tahun. Artinya berkemungkinan dia tidak bisa mengganti puasa dengan puasa. Ya, karena tahun depan dia masih menyusui. Ya, maka dia boleh menggantinya dengan fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Kalau dari ayat ini, fidyatun ta'amu miskin, memberi makan, membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin. Gitu. Memberi makan seorang miskin dalam pandangan para ahli tafsir bisa dibuat dalam bentuk teknis secara langsung. Misalkan saat makan sahur di tetangga kita ada nggak sih orang yang tak mampu itu, yang miskin, kasih dia makan sahur.
Saat waktu berbuka, kasih dia makan berbuka. Kalau seandainya sakit kita tidak memungkinkan ya bagi kita untuk mengganti dengan puasa, maka setiap hari kita bayar fidyah. Agar apa? Tidak memberatkan bagi orang. Kan kadang-kadang orang yang bayar fidyah itu tidak semua orang punya, tidak semua orang mampu. Karena membayar fidyah bisa jadi dalam kondisi orang tidak mampu, akhirnya dia tidak bayar fidyah. Maka untuk memudahkan bagi orang yang artinya ingin membayarnya setiap hari, dibolehkan. Jadi tidak harus di ujung saat membayar zakat fitrah dan zakat mal, setiap hari pun bayar fidyah boleh. Ya, jadi tapi dengan syarat tadi ya, sakitnya permanen atau dia sudah memprediksi saya setahun ini nggak mungkin berpuasa, maka langsung dibayar fidyah. Ya, apakah harus makanan? Apakah tidak boleh beras? Boleh di antara keduanya. Apakah boleh uang? Boleh. Tapi dikalkulasi sesuai dengan pengeluaran makan kita satu hari itu untuk satu orang. Jadi begitu. Ya. Terus ada pertanyaan lagi ya. Baik, ini ada di chat ya, Ustaz. Iya. Nah, bagaimana dari Mbak Ni Wahyuningsih? Bagaimana menurut Pak Ustadz, apakah bukber itu baik di dalam Ramadan? Silakan Pak Ustadz. Bukber itu ya, semua amalan itu akan jadi baik tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung daripada niat. Kita ngadain buka puasa bersama, kita yang mengadakan atau kita diundang untuk mengikuti. Ya, niatkan itu untuk ibadah pada Allah. Niat itu untuk silaturahmi. Kalau bisa dan kalau mampu, kitalah yang memberi makanan orang yang berbuka puasa pada saat buka puasa bersama. Karena tadi ya disampaikan oleh Rasulullah SAW, pahala orang yang berpuasa ya itu akan diberikan kepada orang yang memberi makan berbuka puasanya tanpa mengurangi pahala mereka. Justru kalau seandainya ada acara bukber itu, ya kita punya peluang untuk bersedekah, memberi makan orang berbuka puasa. Jadi baik sebetulnya. Tapi segala sesuatu kalau niatnya tidak baik, misalkan saya mau bukber diundang mantan misalkan, saya mau bukber mau begini begitu ya. Kalau niatnya tidak baik ya tentunya. Jadi pada dasarnya itu adalah kebaikan. Namanya buka puasa bersama itu bagian dari rangkaian ibadah di bulan Ramadan dan digabung dengan acara silaturahmi. Ya kita pun nih angkatan alumni berbagai angkatan bisa saja mengadakan acara bukber ya. Tapi tentunya niatnya tadi silaturahmi. Kalau ada yang nyumbang makanan, dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang memakan makanannya saat buka puasa bersama. Mohon maaf itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya, silakan. Mbak Evi Susilawati, silakan Mbak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Mau nanya nih masalah terawih. Kan kita lagi terawih nih. Nah terus ada orang yang belum selesai, dia udah pulang duluan terus lewatin kita yang lagi sholat. Tuh hukumnya gimana tuh Tat? Ya gitu. Iya, mengenai berjalan, jadi bukan soal terawih ini, soal melewati orang yang sedang sholat, ya itu hukumnya haram. Ya, makanya di zaman sekarang itu ada yang berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi yang namanya sutroh. Sutroh itu pembatas sholat, ya. Jadi kadang-kadang kalau kita datang ke masjid itu ada kayak papan itu. Kayak batu nisan ditaruh di depan orang sholat, itu sebetulnya batasan sujud di antara kita dengan batasan sujud kita. Artinya orang boleh lewat di luar dari sutroh itu, di luar dari sutroh. Orang itu nggak boleh lewat di depan orang sholat. Ya. Bahkan Rasulullah SAW sampai menyampaikan lebih baik aku menunggu sampai 40 tahun daripada melewati orang yang sedang sholat. Bahkan Imam Syafi'i itu lebih orang doang cewek Mbak.
Imam Syafi'i lebih keras lagi. Kalau ada orang lewat sholat, maka kamu boleh memukulnya. Itu lebih keras lagi, tapi itu kan nggak dipraktekin ya, karena Iya, sampai khawatir batal ya, karena kita diinjak. nggak terlalu paham soal fikih. Maka lebih banyak orang yang saat sholat itu, ketika ada orang lewat, dia menyetop orang yang lewat itu dengan tangannya. Itu boleh, tidak membatalkan sholat. Ya, tidak boleh menyetop. Jadi orang itu tidak boleh lewat, kita palangin dengan tangan kita. Ya. Karena apa? Hukumnya dia berdosa melewati orang yang sedang sholat dengan sengaja. Ya, kecuali di Mekah ya. Di Mekah itu misalkan orang batal, saat orang sholat semuanya orang batal. Dia tidak ada tempat untuk berjalan kecuali melewati depan orang sholat. Tetapi tetap proporsional gitu. Jangan di depan banget, tapi tentunya di ujung tempat sujud. Itu masih dibolehkan atau masih ditolerir ya. Kalau di masjid-masjid kita pada umumnya kan tempatnya masih memungkinkan kita untuk. Dan tolong hormati juga orang yang sedang sholat ya. Kalau sholat tarawih selesai duluan ya, pada saat orang masih sholat ya, tunggu hingga selesai orang sholat baru kita lewat. Atau lewat di belakang. Jadi seperti itu. Ya. Baik, dari Mbak Argor ini tadi sudah terjawab. Betul tuh, saya udah jawab ya. Kalau di Mekah, di Masjid Haram itu khusus ya. Iya, terhukum khusus. Gitu. Kalau orang nahan pipis ya, kan mungkin dia harus tahan, dia harus keluar. Dan dia dengan terpaksa dia harus melewati. Tapi proporsional. Tidak benar-benar di depannya nempel sama orang sholat, tapi di ujungnya. Ya. Baik, kita masih ada waktu. Silakan yang lain yang ingin bertanya. Mbak Yuni, angkatan 84, silakan. Ingin bertanya. Dan Mas Nyoman. Pak Kunarto, apa kabar Pak Kunarto? Ini ketua kita ini. Ketua geng itu ya. Ketua kita yang kemarin buka puasanya hampir aja duluan. Pak Kun mau nanya, katanya ini acara apaan nih katanya. Silakan Kun Harto. Kalau habis bangun tidur dia. Kun masih di mute tuh Kun, masih di mute. Masih di mute tuh speaker. Dia lagi ngomong tuh. Masih di mute. Mimpi dia. Nah, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama-tama saya mohon maaf saya terlambat. Saya mau tanya Bang Ustadz, ini kalau kita puasa terus malamnya itu kita habis hubungan intim. Lupa. Kayaknya nggak jauh-jauh pertanyaan. Sahur. Ya. Ya. Terus sebelum sahur, sebelum imsak itu kita belum junub sampai subuh. Ya. Itu hukumnya bagaimana puasanya, Pak Ustadz? Satu. Oh ya. Ketiduran apa gimana? Ketiduran. Pertanyaannya boleh ketiduran, boleh nggak ketiduran ya, pokoknya belum junub. Oh ya, oke. Gitu. Terus yang kedua, habis pulang malam kita sampai rumah, habis sholat isya agak terawih dah kecapean, langsung kita tidur. Biasa kan kalau habis terawih niat puasa tuh, habis selesai terawih. Nah kalau kita nggak terawih, kita belum niat puasa. Begitu paginya tuh kita sampai nggak sahur juga, bablas kecapean, belum niat puasa. Bagaimana puasanya Ustaz? Dari mana Kun? Pak Hari siapa hari? Jadi puasa belum niat dari malam, karena terus sampai kagak sahur ketiduran. Pagi-pagi wah udah kagak sahur, udah asar, udah subuh. Kita belum sempat niat juga puasa. Bagaimana Pak Ustadz? Gitu. Aja dulu. Ya, makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Debo mau jawab?
Jangan ngeri. Lagi Ya, terkait masalah janabat ya. Ya, sebetulnya ini kan sesuatu yang nggak boleh ditunda-tunda gitu ya. Harusnya segera, paling tidak sebelum subuh. Paling tidak sebelum subuh itu maksimal. Namun kalau seandainya ketiduran, memang ada hadis juga yang menyatakan ya bahwa kita boleh ya, berniat ketika kita bangun. Jadi walaupun subuhnya sudah kelewat, begitu bangun kita langsung niat saat itu juga. Niat juga saat itu juga, langsung mandi saat itu juga, langsung dimulai. Artinya ketika niat itu sudah ditancapkan, ya maka puasanya sah, gitu. Tidak ada masalah dengan puasa. Artinya ini kan kondisional, Pun. Ya sahabatku, itu kondisional, jangan tiap hari ya, jangan tiap hari. Ya, Siap, Ustaz. Ya. Kalau tiap hari sampai kelupaan terus mandi janabat, jangan sampai begitu. Jadi kondisional. Termasuk juga tadi ya soal pulang kerja kecapean, tidak terawih ya, lupa niat. Niat saat itu. Ya, niat. Allah itu maha bijaksana. Itu sifatnya kondisional. Orang musafir saja boleh dia tidak berpuasa, tapi mengganti di hari yang lain. Itu rukhsah bagi para musafir. Orang musafir saja sholatnya bisa digabung, yaitu namanya jamak. Ya, bahkan bisa dikotor atau diringkas, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Itulah kemudahan, itulah kebijaksanaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Tetapi jangan diulang-ulang gitu, jangan diulang-ulang sampai tiap hari gitu ya. Minggu 4 kali, 3 kali doang praknya gitu ya. 4 kalinya nggak mandi gitu kan, itu salah kalau begitu ya. Termasuk sholat tarawih, saya ingin sampaikan khusus soal sholat tarawih ini. Sholat tarawih itu tidak wajib di masjid. Itu yang pertama ya saya katakan, tidak wajib di masjid. Dan Rasulullah SAW ya hanya menyampaikan kepada kita tentang keutamaan sholat tarawih. Keutamaan sholat tarawih yang sesungguhnya bisa diganti dengan sholat tarawih di rumah atau sholat malam. Itu bisa diganti dengan itu. Ya, cuma permasalahannya kenapa Ramadan itu sholat tarawih ba'da isya? Karena kalau seandainya semua dibebaskan, silakan sholat sendiri-sendiri di rumah, tidak ada sholat tarawih berjamaah. Saya sangat meyakini banyak di antara kita yang meninggalkan tarawih. Di kondisional, kalau seandainya kita di satu waktu tidak sempat tarawih, tarawih sendiri di rumah. Ya, kalau seandainya kita tidak bisa tarawih karena kelelahan, kecapean, menjelang sahur kita bangun, sholat tarawih. Pada saat kita bangun jam 3 masih cukup setengah jam untuk sholat tarawih. Jam 4 pun masih cukup untuk sholat tarawih. Toh kita makan sahurnya ya nggak lama-lama, 5 menit, 10 menit. Jadi usahakan tarawih jangan ditinggal. Atau kalaupun kita meninggalkan, gantilah dengan sholat malam. Karena apa? Ada hadis yang mirip-mirip dengan puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa dengan iman dan mengharap ridha Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Barang siapa man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa qiyamu Ramadan, berdiri untuk sholat di malam bulan Ramadan. Itu bisa sholat tarawih, bisa sholat tarawih di rumah, bisa juga sholat malam. Pengertian ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dihapus dosa-dosanya. Begitu saudaraku, sobatku. Ya, Ustaz. Ya. Makasih, Ustaz. Nah, mungkin sebabnya kali Pak Ustaz, dia nggak junub kesiangan, nambah kali. Itu udah nggak tahan tuh Kun. Biasa. Baik, ada lagi yang lain yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk sesi tanya jawab ini. Yang pertama yang saya akan tanya, kita ini kan kaum laki yang ya kita boleh dibilang masih ada aktivitas di luar. Otomatis kita puasa itu kan bukan hanya sekedar menahan hawa nafsu makan, minum,
ada lagi kan puasa-puasa di dalam diri kita sendiri. Ya. Kita keluar rumah itu kan mata melihat, kuping mendengar. Nah, ini bagaimana kita cara mensiasati pandangan mata kita bila mana dan apa kalau seandainya kita melihat yang tidak pantas terlihat, apa yang harus kita ucapkan untuk tidak membatalkan puasa kita, dan nada atau suara apa yang bisa membatalkan puasa kita dan kita harus mengucap apa. Itu satu. Nah, yang kedua, di sisi lain dari di puasa ini kan memang saya selalu berwudu karena harus zikir segala macam. Nah, di sisi lain lagi saya ada yang mengatakan bahwa kalau kita berzikir itu harus wudu, dan di tengah jalan kita tidak tahu kondisi kita bersentuhan dengan siapa kan gitu kan. Nah, itu membatalkan wudu kita atau tidak saja. Oke, cuma itu aja pertanyaan saya. Mudah-mudahan pencerahannya bisa jadi tambahan ilmu saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, maaf sebelumnya Ustaz. Ini mungkin pertanyaan terakhir karena di remaining meeting time kita ini tinggal 3 menit lagi. Mudah-mudahan Ustaz bisa langsung menutup dengan jawaban dan langsung ditutup sesi ini. Terima kasih Ustaz. Silakan. Ya, kita singkat saja ya, Bang Nyoman, terkait dengan tadi ya, mata apakah kita larang untuk melihat, kan nggak mungkin. Ya, apalagi kita di Jakarta ya. Mata boleh tetap melihat, tetapi hati kita tetap menjaga. Itulah yang disebut di dalam Islam ghaddul basar, menjaga pandangan mata. Jadi matanya melihat, tetapi hatinya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita ucapkan? Astagfirullahalazim. Karena di bulan Ramadan kita saatnya banyak beristighfar. Kalau begitu melihat itu langsung kita merem, ya nanti kepentok kita. Kesandung, bisa jadi ketabrak gitu ya. Apalagi kalau kita naik motor gitu, ngelihat gitu ya. Beda terlihat dengan melihat. Terlihat itu adalah sesuatu yang memang kita melihat tanpa sengaja. Tapi kalau melihat itu kita melanjutkan dari terlihat kepada melihat. Maka ada hadis yang menyatakan pandangan pertama itu adalah nikmat anugerah dari Allah, pandangan berikutnya laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan diterusin ya. Istighfar gitu ya. Itu terkait dengan pandangan mata ya. Bahkan yang disebut puasa itu kan ya menahan semuanya ya, sebagaimana tadi Bang Sulaiman sampaikan ya. Jadi termasuk pendengaran, termasuk penglihatan, termasuk kata-kata ya. Kita jaga dari hal yang membatalkan puasa kita. Terus yang kedua, pertanyaannya apa tadi ya? Batal enggak untuk masalah batal wudhu karena batal wudhu ya. Batal wudhu ada 2 versi khilafiyah ya. Ada yang tadi saya bilang antara tersentuh dengan menyentuh beda ya. Tersentuh itu tidak sengaja. Ya, menyentuh itu ya itu artinya kita sengaja menyentuh lawan jenis. Itu batal. Tapi kalau tersentuh tidak. Apalagi kalau kita tadi kondisinya di Mekah ya, orang segitu banyak, kalau kita batal berwudunya harus antri lagi 1 jam, bisa 2 jam. Maka kalau tersentuh tidak batal, ya. Kalau sengaja menyentuh itu membatalkan. Ya. Terus apakah wudhu itu wajib bagi orang yang berpikir? Tidak wajib bagi orang yang berpikir. Yang wajib adalah sholat. Ya. Saat baca Quran disunahkan kita berwudhu, disunahkan berwudhu. Saat berzikir tidak, karena zikir itu sepanjang waktu di mana saja, di jalan pun kita diperintah untuk berzikir. Adapun menjaga wudhu itu keutamaan yang biasa dilakukan oleh sahabat. Kalau kita melakukannya itu jauh lebih baik. Waktu kita semakin mepet, saya closing. Puasa kita keren. Terima kasih semuanya pada sahabat, kakak kelas semuanya, para senior. Mudah-mudahan kita semua sehat.
Bapak guru semua, ada Pak Anwar, Pak Pujo, dan bapak-bapak yang lain. Mungkin ada Ibu guru juga. Semoga sehat selalu. Ramadan ini mudah-mudahan menjadi hal yang terbaik buat kita. Amin. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma taqabbal minna salatana wa amin. Wa sujudana wa ta'ala. Wa minta